Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uj, petani pisang dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kita kali ini kita akan mengupas tentang jumlah ideal anakan pisang. Nah masalah jumlah ideal anakan pisang ini sudah video sebelumnya sudah saya bahas, namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang pertama, apa manfaat pemangkasannya? Kemudian apa pengaruh terhadap penanaman pohon pisang? Kemudian kapan kita harus melakukan pemangkasan? Berikutnya juga ya, kalau pemangkasan itu kan pasti tumbuh, Pak Husen. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Kemudian ini kebetulan di belakang kita ini tanaman pisang saya yang sudah berumur 4 bulan lebih 1 minggu. Nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan jumlah ideal anakan pisang. Nah untuk itulah sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya buat videonya untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat, walaupun sudah saya jawab di kolom komentar. Nah sahabat tani, sebelumnya juga saya mohon maaf ya, karena kadang-kadang komentar dari sahabat-sahabat kadang juga agak terlambat saya balasnya, karena memang Pak Husen selain kegiatan berkebun pisang juga mengurus tanaman-tanaman yang lain, juga kegiatan di luar bertani. Nah jadi kadang-kadang agak terlambat, saya mohon maaf ya, tapi pasti saya balas. Nah, untuk itu seperti ini kita akan membalas selain dengan susunan kata-kata dalam sebuah kalimat, tapi juga kita lebih detailnya kita bahas dalam bentuk prakteknya. Nah sahabat tani, sebelum saya lanjutkan ya, kepada sahabatku sekalian saya mohon dukungannya. Yang belum subscribe jangan lupa menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya, agar setiap nanti saya upload video sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasinya. Dan jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah sahabat tani, yang pertama pertanyaan yang selalu dimunculkan oleh sahabat tani, apa manfaat dan kenapa kita harus melakukan pemangkasan? Nah sahabat tani, ini tanaman pisang kita ini sahabat-sahabat bisa lihat anakannya yang banyak. Nah ini kalau kita biarkan, maka dalam satu rumpun ini dia akan saling merebut nutrisi. Jadi unsur hara yang ada di sekitar rumpun ini dia akan berebutan, sehingga pertumbuhan daripada indukannya yang kita siapkan untuk berbuah, alirannya nutrisi tadi menjadi berbagi, menjadi banyak cabang-cabang ini. Sedangkan anak-anakan ini semuanya nempelnya di bonggol sahabat tani. Nah kalau anakan ini kita biarkan, maka pertumbuhan induknya tidak akan maksimal. Dampaknya kalau pertumbuhan pohon induknya tidak maksimal, maka berbuahnya pun juga tidak optimal, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Nah agar buah pisang kita nanti menghasilkan buah yang berkualitas dan kuantitasnya pun juga lebih banyak, untuk itulah perlu kita lakukan pemangkasan. Jadi kita hanya batasi saja. Nah inilah manfaat kenapa kita harus memangkas batangnya ini. Nah itu pertanyaan sahabat yang pertama. Kemudian berapa jumlah idealnya? Nah kalau jumlah idealnya sahabat tani, kita bisa memelihara antara 1 sampai 2. Jadi yang pertama induk yang kita persiapkan untuk berbuah 1, kemudian anakannya yang kita siapkan 1 sampai 2. Ya kalau Pak Husen biasanya 2. Nah 1 yang agak besar, kemudian satunya yang agak kecil. Jadi nanti regenerasinya berjalan, 1 tinggi, 1 besar, dan kemudian lebih tinggi induknya. Sehingga dalam sistem pembagian seperti ini, aliran nutrisi dari tanaman-tanaman pisang kita ini dalam satu rumpun ini tidak saling berebut makanan atau nutrisi unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah ini sahabat tani. Kemudian cara melakukan pemangkasannya. Nah cara melakukan pemangkasannya sahabat tani, nanti ini saya jelaskan dulu. Jangan dengan cara didongkel ya, lebih baik kita melakukan pemangkasan. Nah seperti ini sahabat tani, kita selalu menggunakan alat pertanian yang disterilkan dulu ya. Hati-hati, jangan pernah kita tebas pohon yang sakit
Kemudian juga kita pakai untuk pohon yang sehat, itu sama dengan kita memindahkan penyakit. Maka ini harus kita sterilkan dulu, baik dengan menggunakan pestisida atau fungisida, atau juga minimal kita menggunakan sabun pencuci piring. Nah, sahabat tani, untuk melakukan pemangkasannya seperti apa? Yuk langsung saja sambil kita praktek. Nah, ini anakannya seperti ini, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, anakan pisang ini sahabat tani memang beda jenis pisang, juga kadang-kadang beda jumlah anakan yang keluar, ada yang keluar banyak, ada yang keluar sedikit. Kemudian kadang-kadang juga dalam satu jenis pisang pun juga tidak sama, kadang juga ada yang keluar banyak dan ada yang keluar sedikit. Untuk itulah perlu kita lakukan tindakan-tindakan. Nah, sahabat tani, dari rumpun ini kelihatan sudah banyak sekali ini anakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan banyak sekali itu sahabat. Itu bahkan baru yang keluar-keluar itu seperti ini. Nah, kalau kita lakukan pemangkasan, maka pertumbuhan induknya itu tidak akan baik. Nah, baiklah sahabat tani. Pertama, untuk menjawab pertanyaan tadi, jumlah idealnya yang kita sisakan tadi sebagaimana di awal, ya kita sisakan 2 saja. Kita pilih anakan yang sehat, mana yang generasi pertama, ya. Kemudian generasi penerusnya yang anakan keduanya. Nah, berarti yang sisanya kita lakukan pemangkasan. Nah, ini sahabat tani, kita melakukan pemangkasan. Pertama kita cari yang agak jauh dengan induknya, ya, dengan batang induknya. Kemudian yang kedua ini kita pilih yang agak besar, ya, karena ini generasi penerus. Setelah induknya nanti ditebang, kemudian kita biarkan lagi yang kedua, kita pilih yang agak jauh juga dari pohonnya, dan kita pilih yang paling sehat. Nah, sehingga yang berikutnya maka kita akan lakukan pemangkasan. Maka melakukan pemangkasan sahabat tani, kita harus melakukan pemangkasan di sini. Kita potong. Nah, ini kita potong seperti ini sahabat tani. Ini yang kita biarkan, ini satu yang besar, ini kemudian yang kecilnya ini. Nah, lihat, ini ada yang kecil. Nah, ini juga sama-sama sehatnya sahabat tani. Jadi kita sisakan yang bagian sini sama di sini saja, yang ini tetap kita potong. Nah, jadi seperti ini. Sisanya 2 sahabat tani, 1 yang kecil, kemudian 1 yang besar, satunya induknya. Nah, sahabat tani, terus pertanyaan berikutnya, kenapa kok harus dipotong, kenapa tidak didongkel? Nah, sahabat tani, kalau kita melakukan pendongkelan, kalau kita potong anaknya ini dengan cara kita dongkel atau kita gali, itu nanti otomatis dia akan mempengaruhi akar induknya ini, sehingga induknya ini pertumbuhannya nanti tidak akan optimal sahabat tani. Nah, kalau pertumbuhannya tidak optimal, maka akan mempengaruhi dia berbuahnya cepat atau lambat. Sudah pasti buahnya pasti lebih lambat, ya. Yang kedua, buah yang dihasilkan juga tidak maksimal, baik dari segi kualitas buahnya, kemudian kuantitasnya, yaitu jumlah sisir-sisir yang dihasilkan juga akan berkurang karena akar ini terpengaruh. Maka dari itu jangan kita dongkel. Kemudian yang kedua, Pak Husen, itu boleh nggak diambil anakannya untuk ditanam? Kemudian anakan ini apakah yang diambil ini dari pohon yang tidak berbuah, apakah bisa anakannya itu tumbuhnya maksimal? Nah, sahabat tani, kalau kita mengambil anakan dari pohon yang belum berbuah, itu anakan yang kita ambil ini tetap akan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal. Nah, cuma
tadi kembali lagi kepada induknya yang kita sisakan ini pasti tidak akan maksimal, akan terganggu sahabat tani. Nah, itulah alasannya kenapa tanaman atau pohon pisang kita yang belum berbuah tidak boleh kita ambil anakannya, dan juga tidak boleh kita gali dengan cara didongkel. Ya, kita harus melakukan pemangkasan seperti ini sahabat tani. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, sahabat tani, usahakan proses ini kita lakukan di saat agak siang, yaitu sekitar jam 9 sampai jam 10, sehingga luka-luka bekas ini dalam kondisi cepat mengering sahabat tani. Di samping cepat mengering, ya, juga tadi untuk mencegah, menghindari cendawan-cendawan yang serangga-serangga yang hinggap di kemari. Nah, ini seperti ini sahabat tani. Inilah hasilnya kita lakukan pemangkasan. Jadi kita sisakan cukup ideal hanya 2 saja sahabat tani, biar pertumbuhan pisang kita tadi betul-betul dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan hasilnya menjadi maksimal. Kemudian berikutnya Pak Husen. Nah, ini kan nanti kalau sudah dipotong seperti ini, itu kan pasti tumbuh lagi. Ya sahabat tani, pasti tumbuh. Nah, nanti ini akan tumbuh. Nah, kita biarkan saja, nanti kira-kira tinggi sekitar 30 sampai 40 cm, kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan kita lakukan pemangkasan lagi. Nah, dampaknya sahabat tani, kalau ini nanti yang kita pangkas ini kan semakin lama juga dia akan berkembang, walaupun ini tidak berkembang ke atas karena kita potong, tapi bonggol ini pun juga tetap besar, sehingga nanti anakannya nanti bisa keluar di sini. Nah, pada saat anakan yang kita potong ini keluar di sini, nah nanti juga anakannya itu bisa kita ambil sahabat tani. Nah, karena sudah jauh dari indukannya. Nah, nanti kita akan tunjukkan pada sahabat tani. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga sesuai dengan pertanyaan yang selalu ditanyakan juga sahabat-sahabat, kan pasti akan tumbuh Pak Husen. Nah, ini lihat sahabat tani nih. Nih. Ini yang berumur 6 bulan sahabat tani. Sama jenisnya, Cavendish. Satu jenis, ini juga dari kultur jaringan. Nah, sahabat bisa lihat itu dia sudah berbuah. Nah, itu belum sempat baru kita potong jantungnya, belum sempat kita potong ininya sahabat tani, bunga jantannya dan pembungkusan. Nah, ini seperti ini sahabat tani yang sudah kita potong. Ini kan dia tumbuh lagi nih. Nah, inilah waktu yang tepat untuk kita lakukan pemotongan. Jadi tingginya ini nanti kita kurang lebih antara 30 sampai 60 cm. Nah, kita potong lagi. Ini bekas pemotongannya sahabat-sahabat ini. Nah, sehingga pertumbuhan induknya ini nanti betul-betul tidak terpengaruh. Karena kita sisakan yang 2. Nah, pertumbuhan yang 2 ini untuk proses pembuahan berikutnya juga akan betul-betul maksimal sahabat tani. Nah, eman-eman ya Pak Husen dipotong ya, kecuali kalau terpaksa sahabat tani, terpaksa karena kita butuh bibit banyak, kemudian kita mau tidak mau kita harus mengembangkan. Nah, tentunya kita korbankan induknya dengan tujuan pengembangan. Udah, induknya yang penting berbuah seadanya aja, nggak apa-apa, yang penting dapat bibitnya banyak. Nah, itu beda lagi sahabat tani. Nah, sudah seperti ini sahabat tani, sudah kelihatan ya. Nah, sahabat tani, inilah cara kita melakukan pemangkasan. Jumlah idealnya, kemudian kapan harus dilakukan pemotongan. Oke sahabat tani, itulah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, agar apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya, apalagi terutama buat sahabat-sahabat kita petani pemula, agar ini bisa menjadi tambahan informasi untuk dalam budidaya tanaman pisang. Oke sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.